Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, polemik nasab sudah memasuki babak baru. Setelah lebih dari 1 tahun, banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalam polemik ini. Nah, saudara, tapi sebelum kita bahas tentang itu, ya, seperti biasa sambil menunggu Anda kumpul, kami sampaikan semoga semuanya sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur usia yang panjang yang penuh barokah, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu. Untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mengklaim, mengaku-ngaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, tetapi sekarang sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan ilmu genetika, ilmu biologi, tes DNA, Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan sepihak mereka terbukti hanyalah untuk digunakan supaya mendapatkan kemuliaan di dunia dan diwariskan dari para leluhur mereka, dimulai dari abad 9 dimasyhurkan sebagai keturunan Rasulullah. Ada tokoh Ubaidillah yang ternyata diduga fiktif karena itu adalah nama yang bukan historis, yang dicangkokkan sebagai anaknya Ahmad bin Isa al-Abah. Ahmad bin Isa al-Abah adalah benar-benar keturunan Rasulullah, tetapi sudah masyhur berabad-abad lamanya. Sebelum abad 10 sudah masyhur, Ahmad bin Isa al-Abah hanya punya 3 orang anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kemudian ditambah sekarang oleh Ba'alawi dengan adanya nama Ubaidillah diaku sebagai leluhur mereka. Jadi Ubaidillah terbukti bukanlah tokoh historis. Saudaraku, polemik nasab sudah berlangsung sedemikian lama, lebih dari 1 tahun ini ya. Pada awalnya yang berpolemik adalah para orang-orang Nahdiyin dan sebagian di luar Nahdiyin yang pada posisi tidak mempercayai Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah dengan Ba'alawi, dengan para keturunan imigran Yaman. Ya, itu pada awalnya. Yang kemudian muncul tokoh sebagai pendobrak, yaitu Kiai Haji Madiuddin Utsman. Sebagai orang yang percaya awalnya Ba'alawi sebagai cucu Nabi, husnuzon. Lalu beliau melihat fenomena adanya oknum Habib yang perilakunya tidak benar, kemudian beliau melakukan penelitian, kajian ilmiah, ternyata ditemukan fakta Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Nah, awalnya adalah polemik antara pro tesis Kiai Haji Madiuddin Utsman dengan Ba'alawi. Nah, di sini. Kemudian Ba'alawi ditantang untuk menunjukkan bukti fakta-fakta ilmiah bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Tetapi ternyata Ba'alawi gagal. Ba'alawi gagal untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa Ba'alawi benar-benar keturunan Rasulullah. Pernah diadakan perdebatan di tahun lalu, di bulan Agustus tahun 2023 di Kasultanan Banten, tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya bisa mengklaim menang dalam debat. Mereka terus-terusan mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah. Kalau hanya mengklaim seperti itu, maka bangsa Indonesia tidak kaget. Tidak kaget, karena apa? Sejak awal mereka mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, dasarnya adalah pengakuan sepihak. Dasarnya adalah klaim sepihak. Sehingga pada saat debat di Kasultanan Banten itu sekitar tanggal 26 atau 27 Agustus ya 2023, praktis Ba'alawi keok. Dalam perdebatan itu keok. Waktu itu yang menjadi wakilnya
Ba'alawi, ya, bukan mewakili Robito Alawiyah. Sekali lagi, yang menjadi wakil Ba'alawi di situ ada yang namanya Hanif Alatos, Idrus Salamli, kemudian ada Wafi, ya. Yang satunya lagi kalian sudah tahu ya, saya sebut, mohon maaf, Simio. Iya kan? Nah, gagal membuktikan bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, mereka gagal menunjukkan fakta-fakta data dan juga hasil tes DNA. Bahkan Hanif Alatos itu mengharamkan tes DNA, berorasi di situ mengatakan kalau perlu pemerintah membuat peraturan, melarang orang-orang yang ingin membatalkan nasab Ba'alawi dengan tes DNA. Ya, melarang menggunakan tes DNA untuk membatalkan nasab, seperti itu. Sampai sedemikian itunya. Jadi padahal di negara lain justru sebaliknya, ya. Kalau di negara lain itu sebagaimana yang sudah disampaikan Guru Gembul, orang itu harus tes DNA dulu. Lalu hasilnya apa? Setelah itu baru bisa dinyatakan dia jurian Nabi atau bukan. Dan itu pun tidak berpengaruh di dalam struktur dan strata sosial di masyarakat. Tidak berpengaruh, tapi di Nusantara inilah yang kemudian mereka Ba'alawi mencari pengaruh seperti itu. Nah, jadi pada awalnya polemik nasab itu hanya antara orang-orang yang mendukung kebenaran ilmiah, tesis ilmiah dari Kiai Haji Madidun Usman melawan Ba'alawi, ya. Lalu Ba'alawi itu setelah kalah dalam tanda petik Robito Alawiyah sampai sekarang tidak bisa menjawab 12 pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lalu apa yang dia lakukan? Justru framing sana, framing sini. Kubu Ba'alawi hanya kemudian membayar orang, menyuruh buzzer-buzzer untuk membuat konten-konten di media sosial yang menyerang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan Ba'alawi mendekati para pejabat-pejabat, para penguasa, oknum-oknum pejabat, para oknum penguasa didekati agar mereka, oknum-oknum pejabat dan penguasa, bahkan oknum-oknum ulama, kiai didekati supaya mendukung Ba'alawi, ya. Nah, tampaknya upaya Ba'alawi ini dalam mendekati oknum-oknum elit keagamaan dari kiai ulama Nusantara, walaupun tidak bisa dibilang berhasil, tetapi ada kemudian oknum-oknum ulama kiai yang pro Ba'alawi, membela nasab Ba'alawi, ya. Yang sudah viral, yang kita duga sebagai pembela nasab Ba'alawi dari elit keagamaan, dari PBNU, diantaranya yang sudah viral adalah Gus Fahru Roji. Ada lagi kemudian dari Rois Am PBNU yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang viral juga ceramahnya, yang kemudian adalah muncul Sekretaris Jenderal Sekjen PBNU yaitu Bapak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Nah, ini seolah-olah memasuki babak baru nih, bergeser. Yang tadinya pendukung tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, ya, bersama para kiai-kiai Nusantara, Gus Fuad, ada Kiai Nur ya, sekarang ya berubah, yang dari pendukung tesis Kiai Imaduddin melawan Ba'alawi, sekarang ini sudah mulai bergeser karena Ba'alawi ini pinter merayu, ya, dalam tanda petik mendoktrin dan mempropaganda. Sekarang Ba'alawi sepertinya adem ayem saja, dia duduk di kamarnya sambil menikmati kopi bersama keluarganya. Nah, yang bingung adalah oknum-oknum, ya, PBNU yang berusaha seolah-olah, ya, menyeret-nyeret masalah sebenarnya polemik nasab antara pendukung tesis Kiai Imaduddin dengan Ba'alawi sekarang menjadi berubah. Siapa yang kita lihat adalah mulai bergeser antara pendukung tesis Kiai Haji Madidun Usman Al-Bantani dengan pengurus PBNU yang viral kemarin. Dan pengurus PBNU ini diduga sudah terpengaruh, dibisikin oleh Ba'alawi, ya, dipropaganda, difitnah dan seterusnya.
diadu domba, kasarnya begitulah dugaan kita. Sehingga kelihatan nyata sekali sekarang masyarakat awam bisa memotret keadaan itu, di mana sekarang ada konflik seolah-olah ya dalam tanda petik antara pendukung tesis Kiai Madudin Usman ya dihadap-hadapkan yang dalam tanda petik konflik dengan pengurus PBNU. Nah, ini menurut saya tidak menguntungkan bagi PBNU dan juga Nahdliyin. Jadi seolah-olah ini warga Nahdliyin pendukung tesis Kiai Haji Madudin Usman dihadapkan dengan pengurus PBNU. Sampai kemudian muncul yang sudah viral kemarin dan beberapa hari yang lalu, yaitu Dr. Soleh. Dr. Soleh bisa dibilang menjadi korban polemik nasab Ba'alawi. Ya. Jadi diawali dengan tesis Kiai Haji Madudin Usman, kemudian Kiai Haji Madudin Usman mendapatkan kritikan dan teguran yang keras dari Gus Fahru Roji, sampai Gus Fahru Roji di dalam diskusi di channel Pada Suka TV diduga mengancam dengan relasi jabatan dengan jabatannya sebagai ketua bidang keagamaan. Katanya sudah dirapatkan rapat gabungan yang merekomendasikan agar Kiai Haji Madudin Usman dipecat. Nah, setelah itu ramai, beberapa hari viral, muncul kemudian pernyataan ceramah dari Kiai Haji Miftahul Ahyar, ya, tidak mengurangi rasa hormat saya pada beliau sebagai seorang kiai sepuh. Berceramah yang membuat analogi cerita, muncul kelompok Khawarij, ya, yang dianggapnya merasa paling benar sendiri. Kiai Madudin dianalogikan sebagai Khawarij, bahkan Wahabi, sampai bahkan ada yang bilang Syiah, seperti itu. Nah, ceramah Kiai Haji Miftahul Ahyar memang menimbulkan multi interpretasi. Salah satu interpretasi yang paling dekat ya Kiai Haji Miftahul Ahyar diduga telah memberikan stigma bahwa Kiai Haji Madudin Usman dan pendukungnya adalah Khawarij dan Wahabi. Disinilah yang kemudian menimbulkan reaksi dan kritik dari warga Nahdliyin. Di antaranya adalah Kiai Haji Ubaidillah Tamam, ada seorang doktor ya, beliau seorang akademisi, seorang dosen di sebuah perguruan tinggi ya. Kemudian juga ada Dr. Soleh. Dr. Soleh M. Soleh Basari ya, seorang akademisi di perguruan tinggi NO ya Insuri atau apa itu kalau tidak salah di Ponorogo. Nah, ternyata yang kurang beruntung ini adalah Dr. Soleh. Dr. Soleh dianggap membuat pernyataan yang telah menghina Kiai Haji Miftahul Ahyar dan dianggap telah merusak Nahdlatul Ulama. Bukan. Kemudian banyak bantahan. Bukan. Dr. Soleh tidak bisa dikategorikan sebagai menghina karena apa yang dia sampaikan by data ya, dan terlalu prematur kalau kemudian kritik dari Dr. Soleh kepada Kiai Miftahul Ahyar dianggap merusak NU, dianggap seorang santri yang tidak berakhlak. Itu terlalu prematur. Itu banyak kritik yang demikian ya. Saya hanya menyampaikan informasi itu. Nah, akhirnya Dr. Soleh dilarang mengabdikan dirinya menjadi dosen mengajar di perguruan tinggi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi disampaikan oleh Gus Ipul ya, Sekretaris Jenderal Sekjen PBNU, itu viral juga. Nah, akhirnya apa sekarang? Kelihatan sekali sebuah perubahan polemik yang tadinya antara pendukung tesis Kiai Madudin Usman ya dengan Ba'alawi. Nah, sekarang Ba'alawi tampaknya berusaha menggeser itu dengan mempropaganda dan mempengaruhi pola pikir para pejabat PBNU untuk mengambil peran itu, sehingga sekarang kelihatan ada pergeseran. Yang terjadi adalah adanya polemik konflik ya dalam tanda petik antara Kiai Haji Madudin Usman pendukungnya tesis Kiai Madudin dengan PBNU. Jadi warga Nahdliyin pendukung tesis Kiai Madudin dengan PBNU. Ini kurang menguntungkan bagi PBNU. Kalau ini dibiarkan akan seolah-olah PBNU ini berada pada posisi bagaikan telur di ujung tanduk.
Kalau PBNU tidak segera ambil posisi yang tepat, ya, yang arif dan bijaksana, ya, menengahi para polemik di antara anggota Nahdliyin, anggota NU, maka justru akan berbalik menyerang NU dan membahayakan. NU bisa hancur dalam tanda petik, ya, bisa hancur dalam tanda petik. Oleh karena itu, jangan diterus-teruskan kepada para pengurus PBNU untuk berpihak pada satu golongan atau kelompok. Jangan diterus-teruskan. Tetaplah pada posisi menengahi, ada di tengah, dan mengayomi kedua belah golongan ini. Golongan atau kelompok Nahdliyin yang pro Tesis Kiai Haji Madudin maupun yang pro Ono-Ono Ba'alawi. Ya, kayomi semua, rangkul semua. Jangan malah memperbesar jurang, ya, jurang perbedaan gitu, ya. Jangan kemudian orang-orang PBNU yang nyata-nyata dia berjuang melawan Khawarij, melawan faham-faham Khawarij, faham-faham Wahabi, faham-faham Syiah, kemudian malah dituduh Syiah, dituduh Khawarij. Itu jangan sampai seperti itu, ya. Jadi seperti itulah kira-kira, saudara. Ya, bagaimana komentar Anda? Terima kasih. Dari Miftahuddin, ya, dengan munculnya Kiai Imad pribumi tahu siapa pahlawan, siapa pengkhianat NKRI, ya. Saya setuju, karena apa? Berabad-abad lamanya tak ada satupun orang, walaupun dia tahu bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, tak ada satupun orang kiai yang berani mengungkapkan kebenaran itu. Banyak oknum-oknum kiai di masa lalu yang memilih posisi aman, ya, memilih posisi aman, takut perubahan, ya, akhirnya dia membiarkan Ba'alawi itu seenaknya, mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah, ya. Mereka menganggap lebih baik tetap dalam kemapanan daripada merubah kemapanan mereka. Nah, tetapi Kiai Haji Madudin Usman berani melakukan itu, ya. Kemudian Dimas Putri, seandainya Habib-Habib itu dipulangkan dan dideportasi, ya, dipulangkan ke Hadramaut, zaman gimana? Itu sebuah pertanyaan. Ya, nggak ada persoalan, tetapi kan ini sudah menjadi komitmen para ulama dulu yang diawali dari, ya, NU, ya, yang sudah viral. Siapa itu kiainya? Imam Habasbullah, ya, yang sudah meminta supaya Ba'alawi tetap di Nusantara, cuman kita edukasi saja mereka, ya. Ya, oke, ada sebuah video rujukan yang bisa kita sampaikan tentang bahasan ini untuk menambah literasi kita. Ulasan dari Gus Roji, ya, ulasan dari Gus Roji dari Ponpes Darva, ya. Kita simak bareng-bareng supaya kalian mendapatkan informasi lebih banyak lagi, ya. Berikut ini. Mengulas, menganalisa Kiai Haji Miftahul Akhyar yang dalam tanda kutip menabuh genderang perang melawan anak kandungnya sendiri dari Nahdliyin yang mengotak-ngatik nasab Ba'alawi. Ya, saya setuju dengan istilah seolah-olah, sekali lagi, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada sesepuh-sesepuh kiai ulama di PBNU sekelas Kiai Miftahul Akhyar. Sebagaimana saran Kiai Haji Madudin Usman, kita tetap harus menjaga akhlakul karimah walaupun berbeda pendapat. Ya, kritik tetap kita suarakan dengan berusaha secara terarah dan terukur. Jadi tidak mengurangi rasa hormat. Saya setuju. Jadi seolah-olah Kiai Miftahul Akhyar itu menabuh genderang perang, sekali lagi dalam tanda petik, ya, dengan warga Nahdliyin, terutama warga Nahdliyin kultural yang pro tesis Kiai Haji Madudin Usman dan menentang Ba'alawi yang selama ini mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Ya, jadi ini seolah-olah menabuh genderang perang. Mudah-mudahan ini tidak diterus-teruskan lah, ya. Segera ambil posisi dengan menyadari itu kurang tepat. Saya tidak mengatakan keliru, ya, kurang tepat, karena masih ada yang lebih baik, sikap yang bisa diambil oleh para pengurus PBNU.
Walaupun saya sinyalir dan saya sepakat dengan pendapat bahwa pernyataan yang pernah muncul dari pengurus PBNU seperti Gus Fahrul Raji, Kiai Miftahul Ahyar, kemudian bahkan yang disampaikan oleh Sekjen PBNU yaitu Gus Ipul atau Saifullah Yusuf itu masih dalam ranah pribadi ya, saya kira itu tidak membawa nama organisasi, karena keputusan organisasi itu ada langkah-langkah organisasi yang harus ditempuh, tidak asal bunyi ya, walaupun dia secara kelembagaan melekat antara pribadi dan jabatan itu gitu ya. Kita lanjut. Pernyataan tegas, keras, bahkan kasar dan fitnah telah diluncurkan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar yang tentu saja memantik reaksi warga Nahdliyin yang menginginkan perubahan dan yang merasa tersakiti atau sakit hati ketika difitnah Wahabi. Ya, disinilah yang harus dipahami oleh Gus Ipul ya. Justru pemahaman warga Nahdliyin, pernyataan Kiai Miftahul Ahyar itu bernuansa fitnah. Kenapa? Karena kita tahu betul ya, seorang Kiai Haji Madidin Usman itu adalah Nahdliyin ya, tidak hanya struktural tapi beliau memang Nahdliyin kultural juga gitu loh. Jiwa Nahdliyin belum benar-benar dalam melekat. Pondok pesantren beliau ya tidak mencerminkan beliau seorang Syiah atau seorang Khawarij atau Wahabi. Disitulah yang kemudian banyak orang menyimpulkan, menginterpretasi bahwa pernyataan Kiai Miftahul Ahyar ini ada muatan fitnah ya. Oleh karena itu kalau kemudian dibalik-balik katanya si Dr. Soleh yang fitnah ya, itu saya kira terlalu prematur ya. Perlu adanya pendalaman saya kira. Ketika difitnah Syiah dan lain-lain, ini pokok utamanya. Dan kemudian ada upaya-upaya Kiai Haji Miftahul Akhyar dan orang-orang di PBNU lainnya untuk menarik konflik ini menjadi konflik antara peneliti nasab kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berhadap-hadapan dengan PBNU. Nah ini ya, saya kira beliau awalnya mungkin pengen bersikap netral ya, tetapi gempuran bisikan yang dahsyat seolah-olah dihipnotis oleh Pak Alawi, karena di struktural PBNU banyak duduk orang-orang dari Pak Alawi. Gus Ahong pernah mengidentifikasi ada 9 Pak Alawi yang sudah menduduki posisi-posisi strategis di PBNU ya. Juga Kiai Haji Nur Ihya sudah mengungkap itu. Jadi artinya apa? Yang dikonotasikan PBNU di sini adalah pribadi-pribadi yang sudah terpengaruh oleh Ba'alawi dan Ba'alawi sendiri. Disitulah yang menjadi blunder, karena memang nyatanya di PBNU ada Ba'alawi yang menduduki posisi-posisi tertentu, posisi-posisi penting, sehingga dia bisa juga melobi-lobi kiai-kiai yang ada di PBNU yang sekiranya bisa diajak untuk mendukung mereka itu ya. Oleh karena itu, saya sangat setuju ketika Gus Fuad Pleret menyarankan agar orang-orang yang Ba'alawi di PBNU ini diganti, dibersihkan ya. Karena apa? Membahayakan ya, membahayakan persatuan dan kesatuan di NU sendiri. Kenapa? Ya seperti ini buktinya. Sudah ada dugaan mau diseret-seret ke konflik antara warga Nahdliyin pendukung tesis Kiai Madudin dengan PBNU. Ya, padahal PBNU itu tidak hanya orang-orang Ba'alawi yang ada di situ. Ya, ada Kiai Haji Miftahul Akhyar, ada Gus Fahrul Raji, ada Gus Yahya, tetapi di situ kan mereka terus berinteraksi, sangat mungkin sekali dalam interaksi tiap harinya itu dibisiki dari Ba'alawi sehingga akhirnya mendukung Ba'alawi. Hati-hati ini. Sebenarnya ini adalah masih masalah pribadi. Pendapat Kiai Haji Miftahul Akhyar, pendapat Kiai Haji Fahrul Razi, dan orang-orang di PBNU lainnya adalah personal, pribadi. Hanya saja mereka punya jabatan di PBNU. Kiai Haji Imaduddin Utsman pun punya jabatan di NU.
Tetapi Kiai Haji Imaduddin bertindak secara pribadi. Tetapi orang-orang ini, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Fahru Rozi, dan petinggi-petinggi PBNU lainnya selalu dalam tanda kutip menghiasi dirinya dengan jabatannya itu. Seolah-olah inilah sikap PBNU, organisasi NU. Inilah pandangan organisasi NU, PBNU. Tetapi pada intinya ini adalah pandangan pribadi. Tetapi kemudian dalam kasus ini mereka mulai menyeret-nyeret bahwa inilah dalam tanda kutip perang antara Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan dengan PBNU. Ini di mata Ba'alawi ini adalah tindakan yang cerdas, pintar, hebat, strategik. Tetapi di mata warga Nahdliyin ini adalah tindakan blunder daripada Kiai Haji Miftahul Akhyar yang pasang badan untuk Ba'alawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja reaksi para Nahdliyin yang saya yakin adalah sebagian besar suara arus bawah ini tidak akan terbendung, tidak akan bisa dikendalikan lagi bila mana orang-orang tersebut menyeret-nyeret konflik ini menjadi pro Kiai Haji Imaduddin versus Nahdlatul Ulama. Ya, dan ini sudah terbaca, ya. Saya kira tidak semua orang warga Nahdliyin itu tolol, ya. Banyak yang mau berpikir dan kritis. Sehingga strategi dari Ba'alawi terbaca bahwa adanya upaya adu domba antara warga Nahdliyin pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin dengan PBNU. Nah, ketika ini sudah terbaca, maka Kiai Haji Imaduddin Utsman langsung membuat sebuah pernyataan yang arif dan bijaksana. Menurut saya malah beliau benar-benar sebagai guru bangsa, layak untuk menjadi pemimpin di Nahdlatul Ulama. Beliau menyadari bahwa mau diadu domba, mau dibenturkan dengan sesama ulama, beliau malah kemudian memberikan saran kepada kita, anjuran kepada kita, dan kita pegang itu apa? Perbedaan jangan sampai menimbulkan kehilangan adab. Bahkan beliau menyampaikan agar kita menjaga akhlakul karimah, dan ini sisi positif. Makanya kita langsung bisa mengambil tindakan yang terarah dan terukur. Jangan sampai ketika kita mengkritisi pernyataan-pernyataan dari para tokoh-tokoh PBNU yang sebenarnya dia tidak membawa organisasi, tidak mewakili pernyataan organisasi, tetapi lebih cenderung ke pribadi masing-masing, jangan kita terbawa emosi. Jangan terbawa emosi terpancing provokasi. Kita harus menyadari itu terjadi karena adanya Ba'alawi yang membisiki. Jangan terjebak pada situasi kemudian kita benturan antar sesama warga Nahdliyin. Kita harus tahu betul, ya. Biarkan diskusi tetap pada ranah ilmiah, adu data, by data, seperti saran dari Profesor Dr. Said Adghir Siraj. Kalau kita melihat sejarah dari NU, perjalanannya sampai kini, perbedaan pandangan sering terjadi, tetapi warga Nahdliyin berhasil menjaga itu dan tetap pada koridor persatuan dan kesatuan. Saling menghargai dan menjaga akhlak karimah tetap dijunjung tinggi oleh warga Nahdliyin. Ya, oleh karena itu saudaraku, tetap kita jangan sampai terprovokasi, terjebak, jangan sampai terpeleset, ya, dengan jebakan-jebakan yang dibuat oleh Ba'alawi yang berhasil menyusupkan orang-orangnya yang kemudian mempropaganda, mendoktrin sebagian tokoh-tokoh ulama NU. Ya, kita rangkul mereka, kita sadarkan secara arif dan bijaksana, secara persuasif, jangan provokatif. Saya kira itulah yang semangat disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Oleh karena itu, upaya Ba'alawi yang berusaha mengadu domba para pengurus PBNU, yang berusaha menjadikan sesama warga Nahdliyin berbenturan, tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil 100%. Dan kita bikin mereka nyesel, kita bikin mereka
sia-sia ketika berusaha untuk membentur-benturkan antara para warga Nahdliyin pendukung tesis Kiai Haji Madidin Usman dengan para warga Nahdliyin lainnya yang mendukung Mbak Alawi. Kita tetap menempuh langkah-langkah yang edukatif, yang langkah-langkah yang terarah dan terukur, dan jangan sampai terprovokasi. Tetap ya, tidak akan menghentikan polemik nasab perjuangan kesetaraan ini, tidak akan menghentikan perjuangan kesetaraan, tidak akan menghentikan perjuangan edukasi umat bahwa Mbak Alawi nasabnya bukan keturunan Rasulullah. Kita terus sosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita tidak membenci pribadi Mbak Alawi. Kita akui ada Mbak Alawi secara akhlak ada yang baik, secara keilmuan ada yang punya kompetensi keilmuan. Ada yang punya otoritas keilmuan seperti misalnya Profesor Khure Shihab, bapaknya Mbak Nana Shihab. Itu contoh seorang Mbak Alawi yang baik. Soal keilmuan, soal akhlak, kita tidak menafikan ada Mbak Alawi yang baik. Ya, tapi ini adalah soal nasab. Nasab Mbak Alawi itu tidak terkonfirmasi. Makanya yang kita coba untuk lakukan adalah menghapus pengaruh doktrin yang begitu kuat dan mengakar di masyarakat yang selama ini mereka dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Ya, dalam konteks ini kita setuju dengan warga Muhammadiyah, ya, yang tidak mengagung-agungkan nasab Mbak Alawi tetapi lebih kepada ilmu dan akhlak. Itu ya saudara. Makanya jangan salah paham. Jangan kemudian kita dibilang membenci Habib. Ya, kita adalah semangatnya saling menyayangi, saling mencintai kesetaraan. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Karena apa? Ternyata klaim sepihak mereka sebagai keturunan Rasulullah dikapitalisasi, dijadikan sebagai alat untuk mereka supaya dimuliakan. Nyatanya seperti itu. Walaupun itu dibilang oknum tetapi banyak sekali. Malah kita bisa bilang mayoritas oknum Mbak Alawi seperti itu. Supaya mereka mudah memasuki akses-akses, ya, dengan di-branding sebagai keturunan Rasulullah supaya kalau mendaftar ini dan itu bisa diprioritaskan. Ya, contoh nyata adalah Bahar Smith. Bagaimana ketika dia berkasus hukum di pengadilan, dia supaya diberikan keringanan privilege, supaya diberikan dispensasi, dia mengaku di dalam tubuh Ani mengalir darah suci Rasulullah. Nah, banyak oknum-oknum Mbak Alawi yang seperti itu juga, supaya dia bisa diterima oleh pejabat, supaya dia mudah mendekati pejabat, oknum pejabat supaya tunduk, ya, supaya para oknum kiai tunduk, ngikuti mereka, masyarakat awam supaya tunduk, dikuasai, dia ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini loh yang harus kita lawan. Jadi edukasi, sosialisasi tetap kita gemakan supaya mindset masyarakat yang selama ini dikotori oleh doktrin Mbak Alawi bersih dengan sendirinya. Langkah edukasi, sosialisasi adalah langkah efektif untuk melawan doktrin-doktrin yang menyesatkan dari Mbak Alawi. Demikian yang sering kita sampaikan, ya. Kita lanjut dari Gus Roci, ya, dari Ponpes Darva berikut ini. Tidak bisa. Ini blunder. Apa yang diungkapkan Kiai Haji Miftahul Akhyar ini akan melemahkan NU. Ini akan ada perusakan terhadap tubuh NU. Itu adalah upaya menyeret kasus ini ke dalam konflik pro Kiai Haji Madudin dalam kurung sebagian besar Nahdliyin melawan PBNU. Ini bahaya ini. Strategi ini bahaya buat NU sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya konflik ini bukan konflik, ini adalah muskilah, persoalan agama, persoalan khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi kenapa perbedaan pendapat itu yang sebelumnya menjadi hal biasa, didiskusikan, dibasul masailkan, dirembukan bersama, tetapi ketika yang menjadi topiknya adalah habaib ba'alwi, hal-hal seperti tadi itu, diskusi kepala dingin, khilafiyah dan lain-lain tidak ada, malah menjadi sensitif. Ini kan tanda tanya besar. Ada kepentingan apa di situ? Apa yang mereka bela? Apa yang mereka khawatirkan? Inilah aroma-aroma yang sudah tercium
bau-bau yang sudah menyengat bahwa ada nuansa-nuansa membela kelompok tertentu untuk diangkat dan kelompok lain untuk diinjak. Jadi politik belah bambu akhirnya. Yang satu diinjak, yang kebetulan warga Nahdliyin sendiri, yang satu diangkat, yang kebetulan Habaib Yamani, orang-orang imigran itu. Ya, kritik semacam ini itu banyak sekali di masyarakat sebenarnya. Oleh karena itu, saya berharap para penggede, elit keagamaan di PBNU itu lebih arif dan bijaksana menyikapi kritik ini. Yang harus dilihat adalah dari sisi positif, ya, dari sisi positif. Jangan sampai ada orang yang kritis seperti Dr. Soleh contohnya, itu yang seharusnya diberikan peluang untuk membesarkan NU justru malah dituduh menghancurkan NU. Ya, harusnya sumber daya seperti Dr. Soleh ini difasilitasi, ya, untuk mengembangkan nalar berpikir beliau yang kritis, untuk mengembangkan dan membesarkan NU. Jangan malah seharusnya dibina, malah dibinasakan, dilarang mengabdi menjadi dosen di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Ini menurut saya kurang tepat, ya, kurang tepat. Ini yang akan menjadi blunder. Maka kemudian timbul perlawanan di sana sini akibat daripada langkah-langkah Kiai Haji Miftahul Akhyar ini yang membawa atau menyeret konflik ini menjadi konflik Nahdliyin versus PBNU. Salah sendiri. Maka aktivis-aktivis muda, kiai-kiai muda, kiai-kiai yang sudah faham, kiai-kiai yang sudah mengkaji, dosen-dosen, para ahli-ahli dan santri-santri yang tersakiti tadi, yang mendukung kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, pastinya 100% melawan. Melawan siapa? Terserah. Mau dibawa ke perorangan sudah berjalan. Kita sudah terbiasa uyel-uyelan, bergumul, gelut di media sosial dengan orang-orang PBNU secara personal loh ya. Tidak ada masalah. Karena ini dialektika, dialog, memberikan pemahaman, kemudian memberikan penjelasan, kemudian ada kontra, kemudian ada pro, kemudian. Ya, saya kira pro kontra perbedaan khilafiyah itu hal biasa. Maka saya berharap saudara-saudara yang punya pikiran-pikiran kritis, ya, termasuk Dr. Soleh, jangan kapok, ya, terus bersuara untuk mengkritisi segala fenomena sosial keagamaan yang kira-kira memang destruktif, ya. Kita harus kritis. Kalau semua pada takut bersuara, kapan kita bisa mengejar ketertinggalan gitu, ya. Saya kira ambil sisi positifnya. Dan apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh yang sekarang viral, yang diawali pada Suka TV, itu bukan sebuah pencemaran nama baik, bukan sebuah penghinaan, ya. Itu adalah analisis kritis dari seorang akademisi, ya. Kemudian ada proses berpikir, itu tidak masalah bagi kita. Kita 10 tahun pun kita enjoy saja, karena ini proses pembaharuan pemikiran. Tetapi ketika proses itu tidak dijalani, artinya tidak mau personal lagi, membawa-bawa NU, maka inilah yang akan membahayakan NU. Kita digiring-giring untuk berhadapan-hadapan dengan PBNU. Kalau berani sendiri-sendiri, jangan membawa-bawa bendera NU. Ngono lho. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemantiknya ini, triggernya ini loh. Siapa itu? Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kalau beliau mau bertarung pribadi, ya sudah, debat saja. Setahun 2 tahun tidak masalah. Kita siap kok. Di media sosial beliau kemukakan ini hujah-hujah segala macam. Kita debat, kita sangkal, kita bantah, kemudian terjadi dialog. Itu kan asik antara orang tua dan anak muda. Tetapi Kiai Haji Miftahul Akhyar tidak begitu, langsung menyeret ini kepada konflik PBNU dan Nahdliyin. Dan kemudian trik ini atau cara-cara ini menular kepada PBNU lainnya, seperti Gus Ipul dan orang-orang di PBNU yang pro Ba'alwi.
ini akan merusak NU, ini akan melemahkan NU, kita harus berantas kelompoknya Haji Imaduddin ini. itu triknya untuk membenturkan NU dengan Nahdliyin pro Kiai Haji Imaduddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upaya menyeret konflik ini menjadi PBNU melawan Nahdliyin pro Kiai Haji Imaduddin adalah ketika salah satu pendukung Kiai Haji Imaduddin yaitu Dr. Soleh Basyari yang cukup vokal dalam mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin ternyata mulai diambil langkah-langkah oleh PBNU. Nah, tidak berani frontal berdebat orang per orangan tanpa melibatkan NU, tetapi ini langsung mencatut, langsung bersembunyi di balik NU, mengeluarkan kebijakan-kebijakan ke-NU-an untuk memberangus Dr. Soleh Basyari ini, yang kemarin kita tahu cukup kritis terhadap Kiai Haji Miftahul Akhyar. Iya, apa namanya? Ini kan sudah kehendak zaman bahwa yang jelas Kiai itu sebenarnya bangga lah. Kiai sepuh bahwa ada anak-anak muda yang dinamis, mendobrak kebekuan, mendobrak kemapanan yang sebenarnya itu ada kesalahan-kesalahan terselubung. Nah, kalau bukan anak muda, Kiai sepuh nggak mungkin lah. Kiai sepuh yang paling progresif yang dalam pandangan saya, termasuk penyikapan soal HPB ini, ya Mustasar, Kiai Mustafa Bisri. Yang lain saya tidak banyak berharap dah. Saya boleh memberi catatan tentang Kiai Miftahul Akhyar nggak ini? Boleh punya? Boleh. Iya, apa namanya? Sepanjang saya mengenal NU, sepanjang saya terlibat dalam KNU-an, saya secara akademik melihat bahwa Kiai Miftah adalah roh Islam paling lemah sepanjang sejarah berdirinya NU. Kalau kita bandingkan dengan roh Islam sebelumnya, adalah Kiai Ma'ruf Amin. Dia punya dzurriyyah besar, kayaknya arahnya ke Kiai Nawawi Al-Bantani. Dia bukan hanya punya pesantren, tapi itu pesantren leluhurnya dan besar. Kiai Miftah itu, Miftahus Sunnah, itu dalam peta pesantrenan siapa yang tahu? Itu pesantren rintisan, dan di Surabaya sendiri pun tidak banyak yang kenal. Itu pertama. Yang kedua, Kiai Miftahul Akhyar ini saya serius ya. Jadi saya ketika musyawarah wilayah NU tahun kalau nggak salah 2003 di Areng-Areng Pasuruan, tempatnya wakil bupati sekarang Kiai Mujib Imron, itu ada dua rois suriah yang majung yang diajukan. Satu adalah Kiai Mas Duki Mahfud almarhum, satunya adalah Kiai Miftahul Akhyar. Dari 40 PCNU di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, tapi PCNU-nya 40. Karena itu Bangil itu punya jadi cabang sendiri, Kencong Jember juga punya jadi cabang sendiri. Jadi 40 cabang. Dari 40 cabang ini, itu 39 memilih Kiai Mas Duki Mahfud, satu orang itu memilih Kiai Miftahul Akhyar, yang dipidatokan oleh Kiai Hasim itu dipilih oleh dirinya sendiri. Ini nanti kalau saya salah bisa dicek langsung ke beliau. Jadi apa namanya? Oke, sebelum Kiai Miftahul Akhyar kita punya roh Islam Kiai Ma'ruf Amin. Sebelumnya ada Kiai Sahal Mahfud. Kiai Ubaidillah nanti banyak cerita bisa lah soal Kiai Sahal Mahfud. Kemudian sebelumnya adalah Kiai Fahrudin Masturo, pesantren Masturiyah Sukabumi. Kemudian sebelumnya adalah Kiai Ilyas Ruhiyat, pilihan Ruhiyat Cipasung. Dan sebelumnya luar biasa semua itu Kiai Ahmad Siddiq. Jadi ini adalah roh Islam paling lemah panjang sejarah berdirinya NU. Sementara perannya sangat krusial di era transisi mengantarkan NU dari abad 1 ke abad kedua yang diandaikan sebagai abad kebangkitan NU. Maka kemudian kita mendapati roh Islam yang tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita bisa berbuat apa? Oke. Dulu ketika beliau ini ketika jadi rois Suriah PCNU Surabaya, saya kadang menulis di opini di Jawa Pos itu, saya baca dia waktu itu berdebat dengan Zuhairi Mesrowi, dubes di mana itu, Aljazair atau Maroko. Saya membaca bahwa diksinya, kemudian spektrum yang dia tangkap, ya ini tidak mencerminkan bahwa itulah kenahlinan. Jadi apa namanya? Kalau kemudian beliau keras penyikapan, menuduh Wahabi, membenturkan NU dengan ini itu dan semacamnya, yaitu kita bisa track dari Kiai Miftah sebelumnya. Kenapa beliau mengkritik? Karena orangnya ini pemicu, trigger.
membuat kegaduhan dan yang menyeret-nyeret konflik Nahdliyin pro Kiai Haji Imaduddin dengan Ba'alwi menjadi konflik Nahdliyin pro Kiai Haji Imaduddin melawan PBNU. Ya, saudara, kalian dengar sendiri, konteks akademis itu jelas, diawali dengan secara akademis. Dr. Soleh mengkritik yang kita hormati, yaitu Kiai Miftahul Akhyar. Saya melihat itu, saya mendengar itu, tidak ada unsur penghinaan sedikit pun. Dan itu sebuah pernyataan yang justru kalau dianalisis dan kemudian bisa diaplikasikan untuk kebijakan PBNU, komentar dari Dr. Soleh akan bisa membesarkan NU, bukan malah menghancurkan NU. Soal kalimat di situ ada komparasi membandingkan dengan tokoh lain di PBNU yang kemudian ada kalimat dianggap lemah dibanding, itu kan ada tolok ukurnya. Tolok ukurnya. Jadi ketika Kiai Miftahul Akhyar dianggap paling lemah, ya, dibanding dengan pengurus PBNU yang lain, itu tidak dianggap sebagai seseorang yang buluk, bukan penghinaan, ya. Jadi kalau perbandingannya orang-orang besar, mereka tetap mulia di mata orang awam, ya, tetap hebat, tetap kuat di mata orang awam, sehingga analisis kritis dari Dr. Soleh ini benar-benar tidak masuk kriteria atau tidak memenuhi kriteria sebuah fitnah kepada Kiai Miftahul Akhyar, ya, juga tidak masuk kriteria sebuah penghinaan, apalagi difitnahkan, ya, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada tokoh-tokoh yang sedang dibahas dalam video ini, ya. Ya, jadi sekali lagi itu tidak masuk, kemudian dituduh sebagai orang yang akan menghancurkan NU, kemudian tidak berakhlak gitu ya, tidak berakal ke santri gitu ya. Apakah santri dilarang kritis? Itu pertanyaan saya. Apakah santri dilarang kritis? Kalau santri itu kemudian tidak boleh kritis seperti Dr. Soleh karena memang keilmuannya beliau yang mendorong beliau harus bersuara kritis. Mungkin kalau beliau orang biasa kayak saya, ya nggak bisa ngomong seperti itu. Nggak bisa, karena saya nggak punya background keilmuan. Ya, saya kira beliau bisa ngomong seperti itu justru karena beliau seorang ilmuwan, seorang akademisi gitu loh. Jadi jangan dilihat dari sisi negatif, ya. Nah, jangan sampai kemudian ketika saya ngomong gini malah tersinggung Bapak yang saya hormati, Saifullah Yusuf, kemudian Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jangan, ya saya nggak layak. Saya nggak layak disebut orang yang membuat tersinggung gitu. Saya orang awam gitu. Oke, seperti itu saudara. Mari kita lanjut dari Gus Roci. Yang seharusnya disasar adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin memfitnah Ba'alwi, mengatakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan Nahdliyin sebagai Wahabi, sebagai Syiah. Ini yang harusnya diperhatikan, penyebabnya ini, apinya ini. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya, saya setuju ya dengan pendapat Gus Roci. Ya, seharusnya kalau ada sebuah penyakit, kalau memang itu boleh dianalogikan sebagai penyakit, maka harus didiagnosa penyebab penyakit itu, titik awalnya di mana. Yang harus disembuhkan adalah awal mula itu penyakit, ya, habis itu disembuhkan yang lain. Kalau cuma yang di ujungnya saja, ya nggak memenuhi persoalan, nggak menyelesaikan secara mendasar, ya. Kalau ingin menyelesaikan ini secara mendasar, ya dilihat persoalan sebab utamanya, sebab musababnya itu apa, ya. Karena Dr. Soleh membuat analisis kritis itu karena adanya komentar dari Ki Haji Miftahul Akhyar yang menganalogikan bahwa Kiai Imaduddin ini seorang yang Khawarij, Wahabi gitu ya. Itulah yang harus dikritisi seharusnya, ya. Kemudian juga Kiai Haji Miftahul Akhyar mulai menggunakan NU ini untuk memberangus PCNU, mengambil tindakan terhadap PCNU yang membahas nasab Habaib Ba'alwi. Ya, seperti misalnya PCNU Wonogiri. PCNU Wonogiri, hati-hati persiapan untuk menerima mungkin dalam tanda petik ya sanksi.
Ya Solo Raya dan sebagainya. Ini juga sudah menyeret konflik menjadi konflik NU versus Nahdliyin pro Kiai Haji Imaduddin. Ini gawat, ini bahaya, ini blunder. Seharusnya Kiai Haji Miftahul Akhyar yang diperingatkan, yang dinasihati. Tetapi berhubung pentolan-pentolan pro Ba'alwi yang sudah banyak di kalangan PBNU, maka kemudian mereka menggunakan PBNU untuk memenangkan pertandingan ini. Ya. Trik sih boleh aja, strategi sih boleh aja, tapi kan jangan blunder juga kali. Harus pintar dikit lah, gentle dikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tindakan PBNU yang cukup otoriter, yang cukup blunder, yang mirip rezim Orde Baru adalah membekukan kegiatan dan mencari-cari nama Dr. M. Soleh Basyari yang dilakukan oleh Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU. Ini Gus Ipul juga blunder. Orang-orang yang nyaman di PBNU dengan kesejahteraannya, dengan jabatannya, baik di PBNU dan pemerintahan, dikelilingi oleh Ba'alwi dan segala kenyamanan hidupnya, saya yakin semua akan kontra dengan perubahan ini. Ya, ada bahkan yang berpendapat ya, tindakan Gus Ipul itu akan mendegradasi nama baik Gus Ipul sendiri, akan mendegradasi kepercayaan masyarakat Nahdliyin kepada leadership Gus Ipul, ya, karena ini penting kaitannya dengan sikap otoritarisme, ya. Biarkan saja, ini mirip seperti reformasi, disangkanya kecil, diremehkan, dilecehkan, bahkan bersombong diri terhadapnya, lama-lama besar dan menggulingkan kekuasaannya. Ini kalau tidak ditangani dengan baik dan bijaksana, ya akan begitu nasibnya. Maka nasib PBNU itu berada di tangan orang-orang yang bijaksana, bukan yang menggunakan PBNU untuk memberangus perubahan pemikiran dan reformasi di tubuh NU sendiri. Saudaraku, sebuah perubahan adalah keniscayaan. Tidak ada di muka bumi ini yang tidak berubah, ya. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri yang selalu ada. Nah, cuman kita yang berharap kan perubahannya itu bersifat progres. Perubahan menuju yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun perubahan itu harus lebih baik, bukan malah mundur ke belakang, ya. Makanya ini betul-betul harus dievaluasi dan disegerakan untuk mengambil tindakan yang arif dan bijaksana yang menguntungkan NU sendiri, ya. Ini sangat jauh dari cita-cita NU membangun peradaban, lebih condong kepada cita-cita NU membangun kerajaan. Ya. Masya Allah. Ya, dan diduga disinyalir kelompok Ba'alawi ini berusaha membangun hegemoni kekuasaan, kerajaan, ya, kerajaan terselubung lah dengan mengatakan dia juriat Nabi, ya kan, bahwa Indonesia milik Tarim, milik Aulia Tarim, Jawa pintu Tarim, dan propaganda yang lain. Dia berusaha menguasai sebagian warga Nahdliyin, ya. Ya maunya sih semuanya, tetapi kan tidak semuanya dungu, ya, tidak semuanya mau menjadi budak spiritual. Disitulah saya yakin upaya Ba'alawi untuk menguasai warga Nahdliyin itu gagal. Kita tinggal tunggu waktu, entah cepat atau lambat, tetapi kita yakin kalau tidak saya yang menyaksikan, mungkin keturunan saya yang menyaksikan keberhasilan dari tesis Kiai Imaduddin Utsman yang kemudian mencerahkan dan mengedukasi masyarakat Nahdliyin, yang kemudian tidak taklid buta dan fanatik berlebihan berdasarkan nasab, ya. Nasab dari Ba'alawi yang ternyata palsu, tidak terkonfirmasi. Mereka hanya mencangkokkan nasabnya kepada nasabnya keturunan Rasulullah. Sehingga kita lawan, kita protes terhadap tindakan PBNU membekukan Dr. M. Soleh Basyari dari Universitas NU, tidak boleh mengajar, tidak boleh bersentuhan dengan NU lagi.
kemudian membekukan pengurus-pengurus ranting, tidak boleh membahas nasabah habaib lagi. Ini blunder, bos. Blunder ya, sangat blunder. Masa ingin ya para warga Nahdliyin seperti, mohon maaf ya, seekor kerbau yang ditusuk hidungnya? Tidak ingin kan? Masa ingin semuanya sami'na wa ta'na tanpa boleh menyuarakan pikiran-pikiran dan idealisme yang kritis? Saya kira apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh itu masih memegang nilai-nilai ketimuran ya. Masih santun dan sopan. Masih sopan santun beliau pegang teguh ketika beliau menyampaikan kritik kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, saya kira. Percaya, blunder ini. Akan ada gerakan yang lebih masif lagi nanti dari bawah. Kalau polanya masih begitu. Strategi ini cerdas memang di mata Pak Alwi, tetapi blunder di mata kita Nahdliyin. Sehingga orang-orang seperti itu seharusnya bisa dinasihati oleh mustasyar atau orang-orang yang lebih bijaksana lainnya seperti Kiai Haji Said Akhil Siraj, Kiai Haji Mustafa Bisri, Gus Muafiq, itu harus bisa mengambil peran. Mengingatkan orang-orang ini agar jangan menyeret konflik ini menjadi NU versus Nahdliyin. Orang tua dengan anak sendiri. Siapa yang akhirnya tepuk tangan? Iya, para tuan-tuan itu, para majikan-majikan itu. Para yang di Pertuan Agung yang mulia, yang keramat itu, yang penuh barokah itu. Masya Allah, ini pemikiran kok bisa begini. Mudah-mudahan mereka yang di atas-atas itu segera sadar, segera waspada dengan kesalahan-kesalahannya yang akan menjadikan NU hancur di tangan mereka. Mudah-mudahan kita bisa menjaga semua ini agar tetap kondusif dan memohon kepada para petinggi PBNU, sudah lepaskan tangan kalian dari PBNU, maju sendiri-sendiri sebagai personal, lawan Kiai Haji Imaduddin dengan hujah-hujah ilmiah tanpa harus membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama yang terlalu besar itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gus Roji dari Pondok Pesantren Darfa ya. Terima kasih ulasan yang sangat kritis dan mencerahkan kita. Saatnya kita membaca komentar Anda. Dari komentar yang terbaru ya saudara, saya lihat dari komentar yang terbaru. Terima kasih Al-Dabrusi. Muhyiddin aset utama Habib, siap mengorbankan duit dan nyawa. Kan enak ya Habib, terima bersih. Ya, itulah yang menjadi cara-cara mereka, strategi mereka ya ketika mereka menghadapi persoalan yang dijadikan sebagai bumper, tentu Muhyiddin ya. Dari Bang Mardani Said, ya ternyata di dalam PBNU banyak Muhyiddin ya. Iya Bang, dan kelihatan sudah keluar Bang, satu-satu Bang. Dari Bang Sobri Indramayu, Kiai Haji Miftahul Akhyar harus adil. Bila perlu adu debat dengan Kiai Imad, dengan Pak Alawi ya, agar warga NU tahu siapa sebenarnya para Pak Alawi. Nah, yang menjadi persoalan ketika beliau-beliau itu ya, yang kita hormati, itu membawa nama organisasi. Padahal itu sebenarnya pribadi. Harusnya ya pribadi, jangan bawa-bawa organisasi. Seperti Kiai Ahmaduddin itu sudah menyampaikan. Beliau tidak membawa organisasi kok. Ya, kalau kebetulan itu dimuat tulisan beliau di website RMI NU, memang sebuah media itu harusnya memang menerima segala opini dari manapun yang memang layak untuk disampaikan, mengedukasi masyarakat ya. Dari Mujahid ya Bang Mujahid, 0 barokah, ngaku barokah mana ada berkah. Habib ngaji saja tak bisa, suarakan terus untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya betul, contoh yang paling konkret, paling viral yang menurut saya pendukungnya juga banyak adalah Bahar Smith. Bahar Smith ya banyak kritikan, dia ngajar nahwu sorof saja salah-salah, baca kitab kebalik. Nah sekarang katanya dia mau membuat sebuah antitesis kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh santrinya, dan Bahar bagian pentahsih saja. Nah ini kan aneh. Kita tunggu, benarkah mampu membuat sebuah antitesis ya dari kubunya Bahar Smith? Ya kalau perlu ambil tuh sayembara,
Ada tuh sayembara kan yang udah viral, akan dikasih tanah dan sertifikatnya kalau bisa menjawab 12 pertanyaan dari Kiai Haji Madidun Usman. Tapi ingat Bahar, kalau kamu berdiskusi, minta legalitas ya, surat resmi sebagai wakil Robito Alawiyah, supaya nggak sia-sia. Kalau tidak, saya sarankan kepada Kiai Madudin, jangan buang-buang waktu melayani kerucu-kerucu seperti Bahar Smith itu ya. Kita lanjut. Dari Bang Muhammad Nur, ayo berjuang terus agar tidak kualat ke Wali Songo. Dari Bang Miftahuddin, mari pribumi kita jaga Kiai Madudin dari persekusi Habib Alawi. Nah, persekusi itu kan macam-macam ya, segala macam, termasuk tekanan-tekanan, ancaman-ancaman mau dipecat itu sebenarnya ya bisa kita kategorikan intimidasi ya, persekusi secara lembut ya. Dari Bang Muhammad Nur ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kacau yang suka-suka ndawir itu ya, ingat tuh, jangan suka-suka ndawir ya, malu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dari Bang Mardani Said, hayo kita jenguk PBNU dan MUI yang sedang sakit, dalam tanda petik ya. Sakitnya parah apa enggak tuh Bang? Nunggu sakit parah saja Bang. Jati Satria, Bahar bikin kitab ngising. Kemudian dari Mbah Joyo, 9 kabib di BWNU harus segera dibersihkan dari struktural agar NU tidak hancur. Nah, setuju. Mereka saya pikir salah satu kita duga yang membisiki Kiai Haji Miftahul Akhyar yang kita hormati. Ya Muhammad Nur, PBNU sudah masuk angin meriang. Dari Bang Warsito, saudara harus sadar sebetulnya kelompok Yahudi Yaman dan kelompok komplotannya ya, orang pemalas gak mau kerja keras tapi mau hidup enak. Kalau pribumi pinter mereka gak bisa ndawir lagi. Nah itulah makanya salah satu langkah yang paling efektif adalah mengedukasi, mencerdaskan kehidupan bangsa ya dan negara supaya tidak menjadi korban pendawiran. Ya, dan saran dari Kiai Madudin, jangan suudon, jangan kusnudon lagi ya. Sorry. Dari Bang Aryas, hidup Kiai Nusantara, hidup. Dari Lulu Banati, PBNU sudah tidak mengayomi mayoritas santri cerdas. Ya sekarang sudah demikian maju ya. Teknologi sudah demikian maju, literasi sudah kita bisa lakukan di rumahnya masing-masing ya. Dan keilmuan seseorang sekarang sudah nggak bisa diukur dengan usia ya, bisa jadi umur yang banyak ya, tetapi karena kurang literasi ya ketinggalan ilmu dengan yang muda-muda. Tetapi yang muda-muda harus tetap jaga akhlak gitu ya. Seperti misalnya saya sering mencontohkan, saya dan anak saya sudah kuliah ya dalam jurusan tertentu ya. Kalau saya walaupun usianya lebih tua dan sebagai posisi ayahnya ya saya kalah ilmu dengan anak saya yang sedang menekuni ilmu di kuliahnya itu, tetapi dia tetap menjaga akhlak kepada saya kan, seperti itu. Tetapi dalam keilmuan ya kita harus ikut ya, ketika saya tidak tahu ilmu yang sedang ditekuni yang sudah dikuasai oleh anak saya tadi ya. Jadi sekali lagi itu yang harus kita pahami ya, termasuk kiai-kiai dulu ya, tidak kemudian kita langsung menyimpulkan, wah kiai-kiai dulu loh ya mengakui Habib, ya mengakui gimana, dia hanya husnuzon karena pada waktu dulu tidak ada penelitian seperti sekarang kan. Dari Sananang, terima kasih Bang Sananang. Gus Ipul pembunuh karakter ilmuwan akademis NU, salam Pancasila dari Sananang. Terima kasih Bang Sananang. Dari Mujahid ya, mental pengemus ya begitu, membenarkan tangan di atas. Dari Bang Anang, PWI dan Laskar Sabilillah apakah sudah sowan-sowan ke ponpes NU rujukan Madura, Jateng, Jatim? Insya Allah sudah, tetapi sabar ya, biar lambat asal selamat. Mbak Ana, Jabar juga, Banten ya, pengemis ndawir. Bang Mumin SPDI, PBNU supaya gak diganggu Pak Alawi, bersihkan dari pengurusnya. Ya yang dari Pak Alawi itu ya, bersihkan ya. Dari Anakin ya, ini Pak Alawi kelihatannya sudah keliling merayu pesantren-pesantren ternama. Ya itu salah satu strategi mereka ya. Dari Bang Mujahid, fokus kita menyadarkan mukibin
Mukidin. Jika semua mukidin bubar, mereka lemah, betul. Jadi mereka kan mengandalkan mukidin ya, mengandalkan muhibin, budak-budak mereka. Oke, saudara, itu aja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, siang ini sudah. Oke, terima kasih atas kunjungan Anda berkenan menemani kita sampai akhir. Kang Nur, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Arab Saudi hadir. Terima kasih ya. Mas Nanang, PBNU, Muko Sadar, amin, amin ya robbal alamin. Bang Zagita, Ganyang Balawi yang selalu buat gaduh negeri ini ya. Oke, saya kira itu. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah. Ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, maka bisa jadi kalimat terputus, tidak jelas. Mohon dimaklumi, silakan dibantu untuk meluruskan kalau ada yang salah. Kritik yang konstruktif tetap kita harapkan untuk kebaikan kita bersama, jaga persatuan, jaga kesetaraan, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kita mari berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda itu adalah berkah rahmat untuk kita bisa saling membutuhkan, saling melengkapi, saling gotong royong, menjaga NKRI harga mati, Pancasila harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!